Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Perkenalkan, saya Muhammad Rahmanda dari Layanan Teknologi Informasi S2 Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan sebuah penyelesaian puzzle, game puzzle. Nama game puzzle-nya 8 Puzzle, diselesaikan dengan memanfaatkan sebuah algoritma. Ini contoh gamenya, mungkin Bapak, Ibu, atau para pemirsa yang melihat ini sudah tidak asing. Jadi ada sebuah 9 bidak atau 9 kolom dan baris 3x3. Ada angka, biasanya berupa gambar. Ini gimana caranya dari gambar-gambar acak atau dari angka-angka acak ini bisa dibuat menyusun seperti ini. Ini current state itu startnya. Jadi kalau dari angka acak ini dengan menggeser sebuah kolom atau baris yang kosong, nodes yang ada isinya ke yang kosong, ini digeser terus sedemikian sehingga menghasilkan goal state yang berurutan seperti ini. Mungkin itu pengenalan tentang gamenya. Pada kali ini penyelesaiannya saya mencoba menggunakan breadth search. Nah, ini adalah sebuah metode atau algoritma untuk mencari sebuah rute dengan memanfaatkan pohon atau grafik. Nanti lebih jelasnya akan saya jelaskan. Jadi dari simpul beberapa grafik itu dieksplorasi semua simpulnya, termasuk ke tetangga-tetangganya hingga sampai kedalaman yang akhir hingga menemukan ending state atau goal state yang seperti ini. Sebenarnya masih banyak algoritma yang lebih efektif untuk digunakan, tapi yang mungkin lebih mudah dipahami atau lebih mudah diimplementasi pada kasus ini adalah yang breadth first search. Mungkin ada contoh kasus algoritma lain, kita bisa menggunakan ini algoritmanya. Selain BFS juga ada DFS, kita juga bisa pakai Dijkstra atau mencari rute terpendek di Dijkstra. Ada juga Astar, ini yang umum digunakan. Untuk ini yang paling efektif menurut versi compilers, bahwa Astar ini rantai memorinya lebih sederhana. Tapi dari sisi manusia, mungkin yang akan saya coba implementasi dulu itu yang BFS. Ini saya beri tanda yang BFS. Nah, yang BFS yang kita coba implementasikan. Ini sebuah pseudocode dari BFS-nya ini tersendiri. Ini pseudocode ini saya ambil dari Wikipedia. Aksesnya bebas, bisa dicoba dilakukan pencarian di Wikipedia. Ini ada prosedurnya, cara menggunakan BFS-nya. Pada implementasi kali ini, saya menggunakan Unity 3D, di mana bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa C#. Nah, dalam pembuatan gamenya, termasuk puzzle solvernya, ini kurang lebih membutuhkan 3 kelas atau 3 kelas program. Yang pertama itu ada puzzle solver. Ini fungsinya ya tadi ada menggenerate algoritma BFS-nya, terus generate path itu jadi setelah dilakukan breadth first search dan ketemu hasilnya, berarti dari menyusun pergerakannya kemana nanti lebih detail akan saya coba jelaskan. Dan ini ada win conditionnya, jadi yang dinyatakan current state ending state-nya nih, kita memerlukan informasi ini. Jadi kemungkinan terakhir atau harapan dari user dalam menggunakan algoritma ini sampai seperti apa nanti si endingnya. Nah, nanti ada neighbor state. Jadi neighbor state ini fungsinya untuk menggerakkan bidaknya secara otomatis. Apakah nanti dari angka-angka ini, dari angka-angka 5, 4, 1 sampai 8 ini yang mana saja yang bisa digerakkan
Dan yang kan ini ada yang bisa digerakkan berarti angka 4 dan angka 8. Nah, nanti dicek semuanya yang bisa digerakkan yang mana aja. Kalau bisa digerakkan, geraknya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Jadi kalau dari sini 4 hanya bisa gerak ke kanan, dan dari 8 hanya bisa gerak ke atas. Itu nanti dicek untuk pergerakannya menggunakan ini, make more state. Nah, nanti setelah itu dicek dulu apakah programnya ini bisa diselesaikan atau enggak. Maksudnya setelah dilakukan pengacakan, seperti ini, apakah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan breadth search atau enggak. Kalau misalnya enggak, nanti ada pemberitahuan, ada debug log yang memberitahu kalau programnya ini berarti ada masalah dari programnya. Yang kedua dari kelas block. Kelas block ini fungsinya untuk menggerakkan blok. Jadi waktu kita klik si angka 4, ini angka 4-nya otomatis pindah ke sini. Ini jadi kosong. Yang termasuk juga nanti satu itu buat penggerakan. Jadi kalau masing-masing bloknya kita klik, ini bisa menggerakkan bidak yang kita pilih ke kolom yang kosong. Entah itu gerak ke atas, entah itu gerak ke bawah, entah itu gerak ke kiri, entah itu gerak ke kanan. Yang terakhir ada puzzle manajernya. Ini game manager, mungkin umum digunakan di Unity. Fungsinya untuk menyatukan semua kelas yang ada yang terpisah-pisah. Kalau ini tadi fokusnya ke bagian blok, kalau ini fokusnya ke bagian penyelesaian puzzle-nya. Nah, di puzzle manager ini pengumpulan semuanya, mulai dari pengacakan puzzle, terus penyelesaian puzzle, ada current state-nya juga. Current state-nya itu melihat kondisi awalnya dari seperti ini, dan goal state-nya menjadi seperti ini, itu nanti direkam semua pada puzzle manager. Pada pembuatan program ini menggunakan plugin Twin dan Link. Twin ini untuk menganimasikan sebuah animasi, jadi menganimasikan sebuah animasi. Jadi menggerakkan sebuah gambar yang kita klik supaya gerakannya lebih smooth dengan dianimasikan. Dan yang Link ini fungsinya dari library bawaan untuk penggunaan list, queue, stack, dan lain-lain. Jadi karena kita di sini menggunakan queue sebagai dasar untuk penggunaan breadth search, jadi di sini menggunakan plugin Link atau library Link dalam pembuatannya. Oke, langsung masuk ke bagian ke sini, ke gamenya dulu. Nah, ini game yang dibuat kurang lebih seperti ini. Jadi ada cukup sederhana, ada judulnya, ini nama saya, ada bidang puzzle-nya. Nah, nanti saat dilakukan play, ini di start atau di awal memang sudah dilakukan pengacakan. Jadi nanti dilakukan secara acak. Tadi kalau ada yang bertanya kenapa semuanya ngumpul di tengah seperti ini, kecuali angka 8, ini biar acak. Jadi nanti menyeluruh kembali acak. Nah, jadi ada buat animasi sih, fungsinya lebih ke animasi aja. Jadi kalau kita klik acak puzzle, ini akan mengacak sesuai dengan perintah. Nah, nanti waktu kita klik BFS algoritmnya, ini akan menyelesaikan sebuah puzzle ini dengan memanfaatkan breadth search. Cuman sebelum kita ke sini, kita bongkar dulu codingannya. Ini kita catat dulu angkanya, ada 246087. 246087 terus 5721 531. Nah, ini statement tadi dari ini bagian presentasinya, ini how it works. Jadi dari step yang di sini sesuai dengan yang game barusan, itu gimana caranya bisa menghasilkan urutan yang menjadi seperti ini. Nah, ini kalau menggunakan algoritma BFS atau breadth search, ini akan dicari semua kemungkinannya.
Misalnya di sini saya coba ketik dulu 8, 7, 5, 3, 1. Nah, dari current state ini kan ada dua yang kemungkinan, ada tiga yang kemungkinan bisa bergerak, itu antara angka 2, angka 5, atau angka 8. Kenapa angka 2, 5, dan 8? Karena yang tetangga dari kolom kosong ini ada di 2, 5, dan 8. Jadi yang bisa bergerak hanya ketiga angka ini. Nah, dari ketiga angka ini akan dilakukan pengecekan. Pengecekan ini ada tiga-tiganya dicoba. Jadi itu dilakukan secara terus-menerus hingga menemukan solusinya. Nah, ini dibuat seperti ini. Misalnya kalau di sini 2 yang bergerak pindah, berarti di sini kosong, di sini jadi 2. Nah, kalau 8 yang pindah, di sini 8, di sini kosong. Kalau 5 yang pindah, di sini 5, di sini kosong. Nah, jadi akan dilakukan pemecahan seperti ini oleh breadth search. Ada 3, jadi pembagiannya jadi Nah, dari seperti ini akan dilakukan pemecahan lagi secara terus-menerus. Misalnya di kolom yang ini, artinya yang bisa bergerak ada 2, ada angka 2 dan angka 4. 2 dan angka 4. Kalau 2 yang pindah, berarti sebenarnya balik lagi ke awal, ke current state. Nah, kalau 4 yang pindah, berarti di sini 4, ini jadi 0. Jadi 0. Nah, dan ini dilakukan secara terus-menerus hingga nanti ini ceritanya dilakukan secara terus-menerus di sini. Akan dilakukan sampai n, sampai jumlah yang tidak terbatas. Ini juga nanti akan dilakukan hal yang sama dari kolom kedua dan kolom ketiga, dan dijalankan secara berurutan. Jadi dari bagian atas dulu, dari parentnya, kemudian muncul ke tiga kemungkinan ini, diturunkan lagi, ini ada 2 kemungkinan, nanti di bagian bawahnya ada 4 kemungkinan, ada 4 kemungkinan. Di bagian sini juga ada 2 kemungkinan, ada 2. Nah, ini akan dilakukan secara terus-menerus hingga menemukan sebuah ending state yang seperti ini. Goal state atau ending state yang seperti ini. Nah, ini akan terus dilakukan hingga menemukan ending dari ending program yang kita sudah tentukan di awal. Jadi kalau sudah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini, baru akan berhenti loopingnya, atau si programnya akan berhenti dan menemukan rute tercepat menurut versi breadth search. Nah, nanti setelah menemukan angkanya ini, misalnya setelah iterasi ke 20, akhirnya menemukan finishnya di sini. Ini contoh aja. Setelah melakukan iterasi kedua, contoh aja. Jadi ceritanya sudah melakukan 20 kali atau 20 kedalaman, dan ini menemukan. Nah, setelah ketemu hasilnya, baru akan di tracking atau akan digerak path-nya
menuju ke jalan awal. Jadi dari iterasi ke-20, iterasi ke-19-nya yang mana, ke-18-nya yang mana, terus akan dilakukan pengecekan sehingga nyampe di baris di bagian awal. Nah, setelah di bagian awal ini, itu pad-nya akan dilakukan reverse atau akan dilakukan pengembalikan dan dijalankan programnya. Mungkin secara gambaran umum BFS seperti itu. Kita coba lihat baris programnya. Ini di baris programnya. Nah, ini yang seperti saya bilang ada 3, puzzle solver, puzzle manager, dan block. Mungkin saya akan mention beberapa baris program yang penting. Pertama di sini ada sebuah prosedur atau fungsi list bernama breadth search, di mana inputan awalnya itu initial state. Jadi initial state ini kondisi awal dari sebuah puzzle tadi. Di sini menentukannya saya menyebut ending state-nya seperti ini. Boleh dicek dulu, boleh dilihat di bagian sini. Ending state-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bintang. Bintang ini artinya kosong. Jadi nanti kalau kita lihat ke bagian sini, nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang sebelah sininya ditandai dengan bintang. Artinya kalau sudah di sini di kolom atau di array ke-8 sudah bintang, itu berarti udah, dan angka-angka ini sudah ada di jalannya masing-masing atau ada di bloknya masing-masing. Ini berarti programnya sudah selesai dijalankan. Nah, ini yang fungsi pertama, ini BFS-nya. Yang penting di sini adalah dicek dulu. Pertama kita melakukan pengecekan apakah sebuah initial state-nya sudah dalam kondisi menang atau belum, atau kondisi win state yang tadi kita lakukan. Kalau udah menang, artinya program tidak perlu melakukan running time terlalu banyak, maka langsung di return hasilnya initial state hasilnya. Isinya langsung diinput dari sama dengan initial state. Nah, ini pembuatan dictionary atau pembuatan kamus baru yang disebut namanya visited map. Jadi kita ngecek apakah kondisi map tersebut sudah divisit atau belum. Nah, ini yang dilakukan dari Q sampai sini, sampai for each. Pengulangan ini adalah yang dilakukan sesuai dengan pseudocode yang ada di Wikipedia. Jadi nanti di NQ dulu, di NQ itu artinya dibuka barisannya, ada dari initial state itu, initial state-nya seperti ini, ada 8, dan yang mana aja bisa bergerak. Nanti Q-nya dihitung, jumlah Q-nya akhirnya berarti ada 8 pergerakan, dan nanti di DQ masing-masing. Di DQ itu misalnya dari sini kan kondisi awalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sini nanti dicek dulu dari yang pertama ini bisa gerak apa enggak, dan langsung Q-nya kan harus dihapus dulu ya. Jadi dicoba dulu tes satu-satu dari Q yang pertama atau dari antrian yang pertama, dilakukan pengecekan ke bawah. Ini nih for each-nya, for each ini fungsinya untuk ngecek neckbone-nya. Jadi kalau misalnya dari gambar yang tadi, gambar yang ini, jadi yang bisa gerak ini neckbone-nya, jadi dari kolom yang ini neckbone-nya ada 2, 8, dan 5. Ini yang bisa gerak yang mana aja. Nah, setelah dicek neckbone-nya, kalau misalnya ada artinya belum masuk visited map, belum ada di dalam visited map, maka neckbone-nya dimasukkan ke dalam, ditambahkan ke dalam visited map. Nah, nanti ini fungsinya nih di visited map-nya nambah add queue, dan di queue-nya di NQ juga neckbone. Jadi 2 kali. Pertama di queue-nya ditambahkan, dan di visited map juga ditambahkan. Nah, nanti terus ini dilakukan, for each-nya akan dilakukan secara terus-menerus.
hingga win conditionnya ketemu. Jadi kalau win conditionnya sudah sama dengan leaderboard atau sama dengan kondisi terakhirnya, maka di return hasil dari list tersebut ke dalam generate path. Nah, ini yang pengecekan berikutnya. Jadi kalau ini nggak ada sama sekali, makanya di inputnya 0. Dan kalau ini di luar while, in case kalau misalnya dari setelah dilakukan while ini, while pencarian solusi untuk penyelesaian puzzle-nya nggak ketemu juga, sudah dilakukan secara berulang-ulang dan count-nya sudah 0, artinya udah habis CPU yang di tesnya, ini maka akan muncul debug solusi tidak ditemukan. Masuk ke return generate path, jadi pas masuk return ke generate path ini kan kita masuk ke sebuah fungsi generate path. Ini untuk menentukan tadi rutenya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya saya state di presentasi ini, jadi kalau sudah iterasi ke-20 menemukan yang ini akan ditelusuri jejaknya hingga menemukan ke kondisi state awal. Nah itu yang fungsi generate path itu untuk menelusuri jalurnya. Jadi dari udah di iterasi ke-20 itu mundur satu persatu hingga sampai di bagian awal lagi atau di current state. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang pentingnya mungkin sebelah situ. Ini cuma pengecekan apakah bisa bergerak ke kiri, ataukah bisa bergerak ke kanan, atau enggak. Kalau nggak bisa bergerak ke kemana-mana, misalnya dari kolom yang ini, misalnya kayak seperti angka 1, ini nggak bisa gerak kemana-mana, maka di return lagi si ininya angkanya. Jadi angkanya nggak bisa bergerak. Jadi semua kolom di sini dicek bisa bergerak atau enggak. Kalau bisa bergerak arahnya kemana, kalau misalnya bisa bergerak ke 4, bisa gerak ke bawah, maka disimpan hasil kemungkinannya untuk dibuat sebuah kemungkinan baru hingga sehingga menghasilkan sebuah goal state yang berurutan seperti ini. Nanti di server udah. Nah ini di puzzle manajernya. Jadi di bagian awal tadi saat programnya dijalankan sudah otomatis di shuffle puzzle-nya. Jadi udah mulai ini untuk pengacakan puzzle. Fungsinya kurang lebih sama kayak shuffle puzzle ini. Atau juga ini bisa diganti jadi shuffle puzzle. Jadi di sini langsung dimasukin aja seperti ini. Nah ini bisa juga dibuat seperti ini. Nah, nanti yang solve puzzle-nya ini karena menggunakan animasi, jadi harus menggunakan Unity, harus menggunakan start coroutine, dissolve. Jadi sebenarnya baris program utamanya ada di sini, ada di dissolve. Pertama, dilakukan dulu pengecekan menggunakan BFS dengan state underscore state ini adalah kondisi awal. State-nya yang di dalam permainan tadi kita nge-save atau nyimpan ini kondisi awal semula yang 246087531 ini kita simpan dulu. Nanti setelah ketemu ini kan fungsi dari list, jadi akan mereturn sebuah nilai, sebuah value dari list. Nah ini path-nya itu sudah ketemu, path jalannya sudah ketemu, ini di reverse, jadi dibalikin ke lagi. Kalau tadi dari bawah ke atas, nah dibalik, jadi dari atas ke bawah, karena kita akan melakukan dari current state ke goal state. Setelah itu dilakukan animasinya satu persatu menggunakan anim pad. Kalau sudah, maka akan jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kita klik BFS algorithm. Nah, ini akan jalan sendiri. Nah, ini adalah rute tercepat menurut versi Breadfruit Search. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit menjelaskan
pemanfaatan algoritma dari BFS dalam menyelesaikan 8 puzzle. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.